Terima kasih teman-teman masih bersama kami tentunya dalam siaran pendidikan interaktif bedah kisi-kisi untuk persiapan menghadapi ujian nasional. Dan tentunya masih bersama saya Ati Rahmat dan juga Ibu Eti Kuswandarini dari SMP Negeri 11 Depok. Untuk teman-teman yang mungkin saja baru bergabung, sekali lagi Kak Ati mengingatkan, jangan ragu untuk bergabung bersama kami apabila ada yang ingin ditanyakan. Silakan langsung melalui line bebas pulsa kami 0800 140 3046 atau bisa melalui SMS di 0852 8386 8667 atau bisa melalui Facebook di Televisi Edukasi. Baik, Ibu Eti, tadi kita sudah membahas satu indikator, yaitu tentang bagaimana mencatat pengalaman pada buku harian seperti itu. Tepat sekali. Nah, berikutnya kita masuk pada indikator yang kedua. Itu adalah menulis pesan singkat. Nah, seperti apa menulis pesan singkat? Tentunya teman-teman juga harus siap-siap dengan catatannya masing-masing karena ini bedah kisi-kisi yang harus juga terus diikuti tentunya ya. Baik, Ibu Eti, kalau sekarang kita akan langsung masuk kepada soal yang berikutnya, indikator berikutnya. Adik-adik tentunya masih ingat dengan pesan singkat atau memo. Nah, ini adik-adik harus pahami apa itu pesan singkat. Ini biasanya suatu pesan yang disampaikan dari seorang atasan kepada bawahannya atau dari seorang ketua OSIS kepada sekretarisnya. Itu pesan tersebut bisa sifatnya resmi atau kadang juga tidak resmi. Tetapi yang ingin diungkapkan di sini tentu saja pesan singkat yang resmi atau biasa disebut dengan memo di sini. Baik. Nah, kita akan langsung masuk kepada soal latihan soalnya seperti apa, teman-teman? Soal yang pertama nih ya, Kak Tir ya. Perhatikan ilustrasi berikut karena ketika menulis itu berdasarkan ilustrasi adik-adik di rumah. Ketua OSIS hendak mengadakan rapat pengurus dalam rangka pembentukan panitia peringatan Hari Kartini. Ia menugasi ke sekretaris agar menyiapkan surat undangan rapat. Isi pesan yang tepat sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah pesannya yang mana? Apakah A, ini ya, harap segera secepatnya susun surat undangan pembentukan panitia Hari Kartini, ataukah B, segera siapkan surat undangan rapat pembentukan panitia peringatan Hari Kartini, ataukah C, segera siapkan daftar hadir rapat pengurus secepatnya, ataukah D, harap edarkan surat undangan pembentukan panitia Hari Kartini. Tadi diminta dalam surat tersebut agar ingat-ingat di sini kata kerja yang dipakai di sana. Apakah menyusun surat? Nah, seperti itu, ataukah menyiapkan surat, atau menyiapkan daftar hadir, atau mengedarkan surat. Nah, jawabannya tentu saja ketika di sini adalah menyiapkan surat undangan. Seperti tadi diungkapkan ada kata-kata segera siapkan. Nah, sehingga di sini kata kuncinya adalah menyiapkan surat undangan rapat. Nah, mengapa jawabannya tadi B, ini sebuah pesan singkat tentu saja, bahasanya singkat dan juga sesuai dengan ilustrasi yang diminta. Seperti tadi, pilihan jawaban A, C, dan D itu kesalahannya terletak pada ketidaksesuaian dengan ilustrasi. Jadi ketika adik-adik melihat soal yang demikian, maka perhatikan dulu apa yang diminta, kata kerjanya apa. Apakah menyiapkan, apakah membuat surat undangan, ataukah mengedarkan surat undangan. Nah, itu harus diperhatikan betul-betul. Beri garis bawah perintah yang ada di dalam ilustrasi. Betul. Jadi artinya jangan sampai terkecoh di saat kita juga melihat sebuah ilustrasinya dan di saat melihat jawabannya harus benar-benar berarti seperti itu ya. Ketika adik-adik melihat suatu perintah, suatu ilustrasi dalam menulis pesan singkat, tentu saja adik-adik diperhatikan kata kerja apa yang digunakan di sana. Apakah tadi menyuruh apa? Karena ini perintah halus ya. Apakah bisa mengedarkan surat undangan, atau bisa juga menyusun, bisa juga membuat, bisa juga menyiapkan. Nah, kata-kata itu merupakan kata kunci ketika menemukan jawaban untuk menulis isi dari pesan singkat di sini. Nah, apa yang sedang kita bahas adalah bagaimana kita melihat pesan singkat itu seperti apa, Bu. Kebetulan sudah ada SMS yang masuk dan kita bacakan terlebih dahulu karena sesuai dengan konteks kita yang bahas. Terima kasih untuk teman kita yang sudah masuk di 0852 8386 8667 dari nomor 0812 5411 sekian-sekian menanyakan apa bedanya, Bu, pesan singkat resmi dan tidak resmi seperti itu. Nah, bedanya kalau pesan singkat resmi itu di dalam memo atau pesan singkat tersebut itu ada kepala memonya. Baik. Kepala memo biasanya berisi tentang misalnya OSIS, berarti itu ada OSIS SMP
bla 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 jalan bla 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 bla. Nah, seperti itu. Kalau itu pesan singkat adalah dari kepala bagian misalnya yang ditujukan kepada anak buahnya, maka ada biasanya kepala surat atau kepala memo disebutnya, bukan kepala surat ya. Kepala memo itu sama persis dengan kepala surat. Hanya kalau memo itu kertasnya lebih kecil. Biasanya sering disebut dengan note ya, catatan-catatan yang di dalamnya memuat suatu pesan, suatu catatan, suatu memo yang ditujukan kepada pihak lain. Itu catatan kecil. Nah, seperti itu. Ya, artinya sudah cukup jelas tentunya ya penjelasan tadi Bu, mana yang resmi, mana yang tidak resmi begitu ya Bu ya. Nah, baik. Untuk itu sekarang kita akan langsung masuk kepada latihan soal berikutnya agar teman-teman juga lebih memahami bagaimana membedah kisi-kisi untuk ujian nasional tentunya. Kita masuk kepada latihan soal yang kedua. Silakan Bu Eti. Baik, kita lihat soal yang kedua. Perhatikan betul-betul ilustrasinya. Apa yang diminta di sana juga perhatikan betul. Nah, di sini ini ada surat ya, yang di sini diminta pembina OSIS meminta ketua OSIS agar membuat surat undangan rapat pembentukan panitia Maulid Nabi. Undangan itu ditujukan kepada seluruh pengurus OSIS. Nah, perhatikan betul-betul di sini. Apa yang dimintanya? Agar di sini yang dimintanya adalah membuat surat undangan rapat. Nah, perhatikan betul-betul. Karena membuat surat undangan rapat pembentukan panitia, yang diundang adalah seluruh pengurus OSIS. Jadi adik-adik perhatikan betul-betul. Kemudian isi pesan yang tepat sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah yang mana jawabannya? Apakah yang A? Kita perhatikan, buat laporan rapat pembentukan panitia Maulid Nabi untuk pengurus OSIS. Nah, ataukah B? Segera buat undangan rapat pembentukan panitia Maulid Nabi untuk seluruh pengurus OSIS. Ataukah C, buat daftar hadir rapat pembentukan panitia Maulid Nabi untuk seluruh pengurus OSIS. Ataukah D, rapat pembentukan panitia Maulid Nabi untuk seluruh pengurus OSIS segera dilaksanakan. Nah, tadi adalah diminta untuk membuat surat undangan apa tadi? Surat undangan rapat pembentukan panitia Maulid Nabi. Maka yang diundang siapa tadi? Untuk seluruh pengurus OSIS. Sehingga tadi tugas dari ketua OSIS tadi ya, membuat surat undangan, bukan membentuk panitia, dan juga bukan membuat daftar hadir, dan juga bukan untuk rapat, tetapi membuat undangannya. Sehingga jawabannya adalah B. Nah, seperti itu. Itu sudah cukup jelas tentunya Bu ya. Jadi dua soal tadi sudah menggambarkan teman-teman bagaimana proses juga untuk memilih jawaban yang tepat dan untuk menggarisbawahi mana jawaban yang memang jangan sampai tertukar seperti itu ya. Karena kalau memang sekilas mungkin seperti sama. Tapi kalau dibaca yang kedua kali, yang ketiga kali secara seksama, jelas berbeda tentunya. Baik, kita akan masuk kepada SMS berikutnya Bu yang sudah masuk di 0852 83 86 8667. Terima kasih untuk teman kita dari 0818 0764 sekian. Menanyakan, ini berhubungan dengan indikator yang sebelumnya, apakah ada etika khusus Bu dalam menulis buku harian? Ya, dalam menulis buku harian, sebetulnya namanya buku harian adalah buku pribadi yang sifatnya rahasia. Mengapa di sini dimunculkan bahwa buku harian itu merupakan kumpulan dari beberapa pengalaman yang dituliskan oleh seseorang dalam sebuah buku. Nah, karena itu kumpulan catatan, baik itu pengalaman yang menyedihkan, pengalaman yang mengesankan, pengalaman yang menggembirakan, atau juga suatu pengalaman yang membuat kita menangis karena sedihnya, itu dimasukkan semuanya dalam buku harian. Kemudian, adakah etikanya? Ketika ditanyakan etika, maka bahasanya pun tidak ada etika di sana. Karena bahasanya menggunakan bahasa yang ekspresif. Ini merupakan ungkapan perasaan. Kalau memang sedih, aduh, sedih sekali hatiku. Sampai kadang kalau kita menulis dalam buku harian ya Kak Atir, sampai menangis ya. Sambil menangis, terus biasanya menulis buku harian itu biasanya adik-adik ini seringnya di dalam kamar, menyendiri. Sehingga ketika adik-adik diminta oleh guru untuk mengumpulkan buku harian, itu sebetulnya sudah menjadi rahasia dari guru tersebut. Dan tidak disebarluaskan sebetulnya. Nah, itu seperti itu Kak Atir. Yang paling utama adalah harus ekspresif. Nah, mungkin ada sedikit tadi kalau tadi ada ekspresifnya harus menggunakan kata aku. Bahasanya aku. Karena itu adalah aku sebagai tokohnya di sana. Dan kalau ada tokoh lain menggunakan nama tidak masalah, tetapi tokoh aku tetap ada di sana karena melibatkan diri sendiri. Nah, itu baik. Tapi tidak ada kata pengganti Bu kalau untuk misalkan menyebutkan temannya begitu?
kata pengganti dia atau memang harus menyebutkan namanya? Menyebutkan dia boleh. Dia biasanya dia dengan memakai inisial biasanya ini. Oh ya, baik. Pokoknya memang namanya buku harian serahasia mungkin dan juga mungkin seekspresif seperti itu ya Bu ya. Iya, baik, Ibu Eti, tadi kita sudah melihat bagaimana latihan soalnya. Dan tentunya saya yakin pembahasan soal dua latihan soal tadi sudah cukup paham untuk dicermati oleh teman-teman. Nah, ini Kak Atir juga tidak lupa memberikan info untuk teman-teman yang mungkin yang tidak dapat menyaksikan langsung melalui televisi. Ini tidak usah khawatir karena teman-teman bisa mengakses siaran ini melalui live streaming dan juga mempelajari latihan soal yang dibahas pada episode kali ini dengan mengakses video on demand melalui tva.kemdikbud.go.id. Ya, sekali lagi tva.kemdikbud.go.id. Sesaat lagi, Kak Atir akan kembali bersama Ibu Eti. Jangan kemana-mana, masih tetap dalam siaran pendidikan interaktif.